Kita mulai atau nunggu Ibu? Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ummahat dan para akhwat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi atau siang hari yang berbahagia ini kita hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga memudahkan jalan kita menuju tempat ini. Maka patutlah kita bersyukur kepadanya yang telah memalingkan hati-hati kita kepada ketaatan dan memalingkan hati-hati kita dari kemaksiatan. Maka ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita patut untuk mensyukurinya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya, agar kita istiqamah di atas ketaatan dan istiqamah meninggalkan segala keburukan dan kemaksiatan, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan, dibangkitkan di dalam kubur kita dalam keadaan diselamatkan dari murka dan azabnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari pembahasan kitab Silsilatul Akhta'in Nisa, silsilah daripada kesalahan wanita, sampai dalam pembahasan akhta'ammah taqa'u fiha nisa, kesalahan-kesalahan umum yang kaum wanita terjerumus ke dalamnya. Yang kita sekarang sampai pada poin yang ke-33. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian daripada wanita, yaitu bukan hanya wanita, sebagian orang tua misalkan menghukum anak-anak dengan api, yaitu dengan panas. Yang jelas ini tidak diperbolehkan, apalagi dengan cara seperti ini, dan ini adalah sebuah kezaliman misalkan sampai ada orang tua menyonyok ini bahasa Indonesia apa? Menyonyok, mencolok, mengecos, nyonyok pakai api, misalkan anaknya disulut dengan bara api, misalkan semacam itu. Maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad. Beliau bersabda, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
La tu'adzibu bi'adzabillah, kalian jangan mengadab, menyiksa dengan azab Allah, dengan siksaan Allah. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak akan menyiksa dengan api kecuali pencipta api atau pemiliknya api atau Tuhannya api. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ini perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kezaliman besar. Ya, tatkala ada seseorang yang menyiksa dengan api. Bahkan sering kita dengar dan kita baca berita-berita, misalkan ada maling atau copet diajar kemudian dibakar hidup-hidup. Ini adalah sebuah kezaliman. Itu adalah sebuah kezaliman besar. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Yang bisa jadi ya nanti yang dibakar hidup-hidup itu nanti mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah menzalimi dia nanti di dunia. Ya sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Jadi ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh seseorang membakar ya, atau menyiksa, menyulut orang lain dengan api atau dengan bara api. Nah, kaitannya dengan masalah pendidikan pun demikian. Di dalam menghukum anak pun demikian, tidak boleh dengan api menghukumnya, tidak boleh dengan bara api, diancam dengan panas dan lain sebagainya. Ini semua adalah perbuatan yang dilarang ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira adakah di antara orang tua zaman sekarang yang menghukum anaknya misalkan dengan api? Ada nggak Bu? Kira-kira Bu? Pernah dengar Bu? Ya dinyonyok rokok anaknya kan gitu ya, misalkan. Ini adalah bagiannya gitu ya. Pada sebagian orang ya, kita juga pernah mendengarnya anaknya dinyonyok rokok. Nah, karena mangkel dia lagi merokok misalkan, lalu disulutkan rokoknya itu kepada anaknya. Waliyadzubillah, ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah rahmani rahmakumullah taala ya. Atau ya kisah-kisah kita baca dari pengakuan orang-orang misalkan yang dianiaya oleh satu instansi tertentu, ditangkap, dianiaya, kemudian dia disulut rokok ya di tangannya, di dadanya, di punggungnya, waliyadzubillah. Maka itu semua adalah perbuatan haram yang itu nanti akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyiksa ya seseorang itu dengan adabnya Allah. Adabnya Allah apa? Dengan api, gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan dan itu adalah minal kabair dan itu adalah termasuk dosa besar. Ya sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Makanya kan diharamkan misalkan mengusir serangga gitu ya dengan dengan api dan yang semacam, tidak boleh. Ya, itu diharamkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya, itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Jelas Ibu kira-kira? Kenapa? Raket nyamuk itu dengan api atau dengan listrik ya? Dengan listrik ya. Tersengat dulu baru terbakarnya. Ya wallahu a'lam bishawab, tidak termasuk di dalam hal ini. Karena itu menggunakan listrik. Nah. Kita lanjutkan sekarang nomor 34. Kesalahan yang nomor 34. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, yaitu mendoakan keburukan. Ya, mendoakan keburukan. Ini pun demikian termasuk di antara kesalahan sebagian manusia atau sebagian daripada orang-orang tua. Mereka tidak sabar dengan anaknya sendiri. Tatkala dia mendapati anaknya misalkan nakal begitu ya, tidak manut, bandel dan lain sebagainya, maka dia berdoa keburukan untuk anak-anaknya sendiri. Ini
adalah sebuah kerugian bagi dirinya sendiri dan kerugian bagi anak-anaknya. Yaitu kata mu'allif, mendoakan keburukan terhadap diri sendiri, anak-anak ataupun keluarganya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, dia putus asa dengan dirinya, kemudian dia mengatakan misalkan tatkala dia dalam keadaan sakit, dia mendoakan diri sendiri ya, dengan mengatakan, dengan mencela penyakitnya, penyakit apa ini? Yang ini lebih becik mati timbang ini, gitu ya. Lebih becik mati, enak mati nih timbang ini. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ini adalah tidak diperkenankan. Seseorang itu harusnya banyak harap kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kebaikan, berharap pahala dari setiap musibah yang menimpa dirinya, bukan berputus asa lalu berharap keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seandainya seseorang itu misalkan merasa berat mendapatkan suatu musibah, ya, merasa berat mendapatkan satu musibah, dia tidak boleh berdoa meminta mati, tidak, tapi berdoa dikaitkan dengan ya, dengan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan, ya Allah, jika kematian itu lebih baik bagi diriku, maka matikanlah. Jika hidup lebih baik bagi diriku, maka hidupkanlah. Seperti itu di antara doa yang boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau berkaitan dengan masalah kematian. Minta kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah kebaikan itu bersama dengan kehidupan ataukah kebaikan itu bersama dengan kematian. Ada yang nyari, Pak? Ya, kebaikan itu bersama dengan apa? Kehidupan ataukah kebaikan itu bersama dengan kematian. Jadi yang diminta adalah kebaikannya. Apa yang terbaik? Ini sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang barangkali mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dengan adanya musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu musibah, lalu Allah berikan kepada dia taufik dan hidayahnya hingga dia bisa bersabar. Sehingga kesabarannya itu mendatangkan kebaikan kepada dia dengan kebaikan yang tidak ada hitungannya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu tanpa ada hitungannya, yakni tanpa ada hisabnya. Makanya jangan berdoa keburukan. Ya, ini mending mati ya, itu jangan seperti itu. Kalau mati beneran sementara pahala sabar itu mengalir seandainya dia bersabar, berarti kematiannya adalah keburukan bagi dirinya. Yang jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yang bisa jadi kalau dia mati dosanya masih belum habis dengan sakitnya, gitu ya, sehingga dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih memiliki dosa. Maka jangan meminta kematian, tapi minta kebaikannya. Kalau memang hidup lebih baik, maka minta kehidupannya, minta kebaikannya. Karena dengan kehidupan seseorang itu bisa menambah pahala, bisa menambah kebaikan, dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk dan menimbun perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mati, inqata amaluhu, terputus amalnya. Ya, maka yang diminta adalah kebaikan dari segala yang dia rasakan. Jangan berdoa keburukan untuk diri sendiri. Pun demikian jangan berdoa keburukan untuk anak-anak ataupun keluarga yang lainnya. Jangan berdoa keburukan untuk mereka. Yang biar bagaimanapun betapa bandelnya anak-anak kita, misalkan betapa nakalnya anak-anak kita, toh ya anak-anaknya sendiri. Maka jangan didoakan dengan doa-doa keburukan, doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Ya, seperti kisah yang barangkali semua di antara kita tahu, pernah membacanya, kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang masa kecilnya nakal lalu didoakan sama ibunya, tak doakan menjadi imam Masjidil Haram. Dan begitu ya, kita membaca kisahnya akan seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sekedar
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, mendoakan keburukan kepada anak-anak itu adalah sebuah kerugian. Kenapa? Karena doanya orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa keburukan termasuk perkara yang dilarang. Di mana Imam Muslim telah mengeluarkan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum, kalian jangan mendoakan diri-diri kalian sendiri, wala tad'u ala auladikum, kalian juga jangan mendoakan anak-anak kalian, mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, wala tad'u ala amwalikum, kalian jangan mendoakan keburukan terhadap harta-harta kalian. Jangan mendoakan keburukan kepada hartanya. Ya, contoh misalkan rumahnya banyak nyamuknya, misalkan seperti itu ya, lalu dia marah-marah, mau poi, misalkan begitu ya, apalagi sampai keluar, misalkan tatkala dia merasa gak enak tinggal dalam rumahnya, lalu keluar rumah laknat, waliyadzubillah begitu. Atau dia punya harta nih, mobilnya bolak-balik mogok, lalu dikatakan dia melaknat mobilnya, melaknat motornya, ya. Tatkala mogok misalkan motornya ditendang, sing lore sikile dhewe lho padahal. Ya, ini melihat kelakuan orang seperti itu kan aneh ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Kalau dia sudah melaknat hartanya, ya buang hartanya. Kalau dia sudah melaknat rumahnya, ya tinggalkan rumahnya, kan begitu harusnya. Ini mari ngelaknat ya sik ditinggali, mari melaknat ya sik ditumpahi, misalkan begitu ya. Masih dikendarai mobilnya atau kendaraannya. Ini semua menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mendoakan keburukan. La tuwafiqu minallahi sa'atan, jangan kalian bertepatan dari sisi Allah satu waktu yang yus'alu, dia diminta fiha pada waktu itu, ataun, satu pemberian, fayastajibu lakum, lalu kemudian dia akan mengabulkan permintaan kalian itu bagi kalian ya. Jadi jangan berdoa keburukan, karena itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka doakanlah doa-doa keburukan. Dibuat apapun kita jengkel oleh anak-anak kita, misalkan ya kita merintah dia nggak manut, misalkan begitu ya, kita larang, misalkan dia melanggarnya, kita dibuat marah, maka duduklah dengan tenang, atur nafas, beristighfar, berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam. Jangan melampiaskan kedongkolan kita, jangan melampiaskan kejengkelan kita dengan amarah kita. Kenapa? Karena amarah itu pasti buahnya buruk, pasti buahnya adalah setan. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi orang yang dalam keadaan marah itu nanti perilakunya seperti perilaku apa setan. Kalau dia sudah marah lalu tidak mengontrol emosinya, maka dia akan melakukan banyak sekali keburukan dan banyak sekali perkara-perkara yang merugikan, mungkin baik dirinya sendiri ataupun keluarganya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan jaminan ya kepada orang-orang yang mereka mampu menahan amarahnya, dikasih jaminan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat yukhayyar, dia dikasih pilihan untuk milih bidadari mana yang dia suka. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya nama bu, lanang mampu menahan diri dikasih bidadari, lek wedok menahan amarah dikasih nama bu, bidadara. Ya yang jelas dikasih mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya kaitannya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarah kemudian dia memaafkan manusia, ini gandengannya. Menahan amarahnya lalu memaafkan manusia. Ya, maka itu kaitannya. Kalau seseorang itu sudah marah-marah, dia tidak mampu menahan emosinya, maka pasti dia tidak akan memaafkan manusia. Kalau dia sudah meluapkan amarahnya, tidak memaafkan manusia, maka pasti akan keluar perkataan-perkataan yang tidak pantas. Dan akan pasti bersumber dari dirinya perbuatan-perbuatan yang tidak elok, yang tidak bagus, bahkan yang tercela, bahkan mungkin di mata manusia, lebih-lebih lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Gara-gara amarah, ya, orang yang sebelumnya saling mencintai akhirnya menjauh. Jadi kemudian membenci. Gara-gara amarah, yang sebelumnya dia menjadi sahabat akhirnya menjadi jauh, menjadi teman jauh. Seakan-akan tidak pernah ada hubungan persahabatan di antara mereka. Gara-gara amarah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mampu menahan amarah kita. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Dan orang yang lebih berhak untuk kita maafkan adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau dia adalah seorang istri, maka yang paling berhak untuk dia maafkannya suaminya. Kalau dia adalah seorang suami, maka yang paling berhak untuk dia maafkan adalah istrinya. Ya, kalau dia adalah seorang anak, maka yang paling berhak untuk dia maafkan adalah orang tuanya. Kalau itu orang tua, yang paling berhak dia maafkan adalah anak-anaknya. Kalau dia adalah seorang sahabat, maka yang paling berhak untuk dia maafkan adalah para sahabatnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka jangan dilampiaskan amarahnya itu dengan kekesalan, dengan ucapan-ucapan yang tidak elok, yang tidak layak. Tahan di dalam dirinya, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, untuk mampu menahan jiwanya, menahan emosinya, agar sesuatu yang selama ini terbangun antara dirinya dengan suaminya, antara dirinya dengan istrinya, antara dirinya dengan orang tuanya, antara dirinya dengan anak-anaknya, antara dirinya dengan sahabat-sahabatnya, antara dirinya dengan tetangga-tetangganya dan orang-orang yang dia cintai, tidak rusak hanya gara-gara amarah, tidak mampu menahan amarah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan ini kejadian di dalam kehidupan kita. Masing-masing di antara kita tentunya akan memiliki pengalaman yang seperti ini, masing-masing di antara kita. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Gara-gara amarah, maka yang dekat menjadi jauh. Gara-gara amarah, yang tadi saling mencintai menjadi saling membenci. Ya, gara-gara amarah, yang sebelumnya saling tolong menolong, saling bantu membantu, akhirnya saling acuh tak acuh. Gara-gara apa, Bu? Amarah. Gitu ya, gara-gara amarah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Gara-gara amarah tidak terima, misalkan ya, tidak terima, bikin kelompok sendiri, ya gitu ya. Bikin ini sendiri, bikin itu sendiri, gara-gara amarah, tidak mampu menahan diri dan jiwa serta gejolak hawa nafsunya. Makanya sangat buruk sekali jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan karena keburukan-keburukan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mampu menahan amarah mereka. Ya. Nah, di antaranya bentuk menahan amarah tidak berkata kecuali kebaikan, tidak mengatakan sesuatu hal yang buruk-buruk. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Orang yang lagi marah itu lesannya tidak terkontrol, tangannya dan kakinya pun demikian tidak terkontrol, jelek.
Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik. Yang berikutnya. Jelas di sini, Bung, ya? Jadi kalau dibuat marah, dibuat mangkel, apa yang kita lakukan, Bu? Sabar, menahan diri, duduk, tenang, kok sik panasai. Napa, Bu? Tadi ya berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sik mau mangkel ae napa, Bu? Wudu. Sik mangkel gak mudun-mudun ya, karena api ya, amarah itu kan api ya, disiram dengan air. Kemudian sik mangkel ae silakan sholat. Ya. Kalau sholat kan tak mungkin marah-marah sholatnya. Masuk sholat sampai muring-muring. Takbir, Allahu Akbar. Mau coba Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak gitu toh ya. Ya, tenang ya, khusyuk ya, tenang hatinya, dia berzikir mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir mengingat Allah, hati itu menjadi lapang, hati itu menjadi tenang. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, dan ini harus diamalkan. Ini bisa terjadi kepada siapa saja. Karena setiap kita itu adalah manusia. Kita semua ini punya potensi untuk bisa dibuat marah dan bisa membuat marah orang lain. Betul, Bu? Iya. Kita semuanya bisa punya potensi dibuat marah oleh istrinya atau membuat marah istrinya, pun sebaliknya. Bisa dibuat marah oleh suaminya atau membuat marah suaminya. Ya, itu interaksi kita dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita yang seperti itu. Kadang kita yang membuat marah, kadang kita yang dibuat marah. Ya, sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka yang terbaik di antara mereka semuanya, yang terbaik di antara kita semuanya adalah yang mampu menahan amarahnya. Yang kalau dia marah misalkan ditahan agar tidak melakukan keburukan-keburukan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan amarah ini. Kita lanjutkan sekarang poin yang ke-35. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Pilih kasih terhadap anak-anak. Ya, yang berikutnya adalah pilih kasih terhadap anak-anak. Ya, pilih kasih terhadap anak-anak. Ini kesalahan yang berikutnya. Orang tua misalkan rasa cinta dan kasih sayangnya itu berlebih atau lebih mengungguli anak-anak yang lain. Misalkan ada satu anak sangat dia cintai, sangat dia kasih, dan cinta serta kasihnya melebihi anak-anak yang lain. Boleh, Bu? Boleh nggak, Bu? Cinta dan kasihnya melebihi anak-anak yang lain. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Karena itu urusan hati. Itu urusan apa? Hati, cintanya, kasihnya kepada salah seorang di antara anaknya, misalkan boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh itu bedanya perlakuan. Kalau masalah urusan hati, gitu ya, itu urusan di dalam hatinya. Tapi penampakannya, maka itu tidak boleh berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal pemberian. Tidak boleh pilih kasih terhadap anak dalam pemberian, dalam perlakuan. Ya, misalkan satu diberi uang, maka yang lain juga harus diberi uang. Satu dihibai tanah, maka yang lain juga dihibai tanah. Satu dibangunkan rumah, maka yang lain juga dibangunkan rumah. Misal, itu contohnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tidak boleh pilih kasih. Ya, satu pendidikannya sampai tinggi misalkan, yang lain juga harus sampai tinggi pendidikannya. Begitu. Itu namanya tidak pilih kasih. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan itu semua disesuaikan dengan kemampuan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang bisa dia usahakan, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kata mu'allif di sini, perkara ini tidak diperkenankan secara syar'i. Alhamdulillah. Tidak diperkenankan secara syar'i. Dikarenakan itu akan mengobarkan kemarahan dada sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, serta menanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Kalau kita berbicara masalah kecenderungan hati dan kecondongan hati, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, maka itu adalah amal hati dan itu tidak ada dosanya, begitu loh. Ya, itu tidak ada dosanya. Dia lebih cinta kepada yang lain misalkan, maka tidak ada dosanya. Sebagaimana Nabi SAW memiliki 9 orang istri, yang paling beliau cintai yang mana? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun tetap bukan berarti tatkala beliau lebih mencintai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian apa? Beliau membedakan waktu menginap di antara mereka semuanya. Enggak. Beliau menyamakan semuanya. Tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau merasa sudah tua. Ya. Dan dia tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dia itu karena kasihan kepada dia. Dan beliau ini ingin mendapatkan ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia hibahkan jatah waktu gilir Nabi di rumah beliau diberikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kerelaan hatinya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini adalah perkara yang wajar, begitu. Demikian juga orang tua kepada anak-anaknya. Mesti ada di antara anak-anak kita ada yang lebih kita cintai daripada yang lain. Ada yang lebih kita kasih daripada yang lain. Ada yang lebih kita rindukan daripada yang lain. Ya, yang lain sudah pada datang semuanya, lalu dilihat ada yang nggak datang. Ini dia sangat merindukannya, mana fulan ini. Fulan ini kalau ada fulan atau fulan ini kalau nggak datang dicari-cari. Yang lain nggak datang, diem aja, nggak nyari-nyari. Pilih kasih itu, Bu. Pilih kasih nggak, Bu? Halo, ibu-ibu, punya anak misalkan ya 5, 5 masih kurang. Itu, misalkan ya punya anak 7. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Punya anak 7. Saya punya teman sepantaran dengan saya, persis podo umure gitu ya. Terakhir ketemu piro anake 11. Waduh, 11. Wah, anakku mek 3 kalah 8 gitu. Ya. Jadi misalkan itu ya, ada anaknya satu di antara mereka selalu dicari. Kalau enggak ada dicari, kalau enggak ada ditanyakan, kalau enggak datang ditanyakan, digolek liyane. Ya, enggak datang, ya enggak digolek, enggak ditakokno, misalkan begitu ya. Ini bukan pilih kasih namanya. Itu kecenderungan apa? Hati. Itu tidak berdosa. Dan anak-anaknya dalam hal ini tidak usah iri. Tidak usah iri dan tidak usah suudzon kepada orang tuanya. Karena itu kecenderungan hati, tidak apa-apa. Ya memang adik fulan itu yang paling dicintai sama orang tua, sama bapak, sama ibu, tidak ada masalah. Karena itu kecenderungan hati. Tetapi yang tidak boleh pemberian ini yang tidak boleh. Kalau satu diberi maka yang lain harus diberi, ya. Al-Bukhari melakukan hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, sungguhnya bapaknya mendatangi Rasulullah SAW, ya, lantas berkata, inni nahaltu bani hadza, sungguhnya saya memberi putra saya ini budak.
Yani nahaltu ibni hadza ghulaman li. Saya memberi putra saya ini budak milik saya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apa kamu lakukan hal ini dengan seluruh anak-anakmu? Qala la, enggak. Maka qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan adillah kamu di antara anak-anakmu. Faraja abi faradda tilka shadaqah. Lalu bapakku pun balik, kemudian beliau mengambil kembali sedekah tersebut. Ya. Mengambil kembali sedekah tersebut, ya. Jadi mengembalikan, diambil balik. Nah, ini juga dalil bahwasanya orang tua tatkala memberi dia boleh mengambil kembali. Tatkala dia sudah menghibahkan misalkan tanah, wis kasih toh, boleh. Itu boleh. Beda kalau orang lain. Kalau orang misalkan habis memberi ditarik kembali, ini seperti menjilat ludah sendiri. Bahkan bukan sekedar menjilat ludah sendiri, anjing menjilat ludah sendiri, kan begitu bahasanya. Ya jamaah sekalian rahimakumullah ta'ala. Tapi kalau orang tua memberikan kepada anaknya, maka boleh diambil kembali, kasih towis. Gitu ya, itu boleh. Kenapa? Karena anak ya miliknya orang tua. Jangankan hartanya, anak itu sendiri milik orang tua. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Ya, maka tatkala dia mengambil kembali pemberiannya, itu masih tetap hak miliknya. Ya, tetap hak miliknya, ya. Karena orang anak dan seluruh hartanya adalah milik orang tua. Ya, mas sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi Nabi SAW mengingkari sahabat atau laki-laki ini yang dia tidak adil dalam memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Dan adil itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala disesuaikan dengan kemampuan. Pokoknya memberi. Ya, pokoknya apa? Memberi. Disesuaikan dengan kemampuan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diberi. Pokoknya dikasih. Ya, pokoknya dikasih. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, dan lebih utama lagi sambil memberikan penjelasan. Misalkan dia punya anak 3 nih. Ya, punya anak anak 3 nih. 1 dikasih tanah, dibangunkan rumahnya sekalian, karena dia tidak memiliki harta untuk membangun rumah. Yang lain juga dikasih tanah, tapi dia bangun sendiri karena dia punya kemampuan, tidak diberikan biaya untuk bangun rumah. Adil enggak ini, Bu? Adil enggak? Adil enggak, Bu? Ya, dikatakan itu adil. Kenapa? Sesuai dengan hajat, tidak menzalimi. Gitu ya, tidak menzalimi, tapi sambil diberikan penjelasan tentunya. Ya, cacakmu dulu itu tak kasih tanah, juga tak kasih biaya untuk bangun karena kakakmu tidak punya. Sementara kamu, Dek, gitu ya, hanya tak kasih tanah tapi kamu bangun sendiri karena Bapak hitung perhatikan kamu mampu daripada kakakmu. Tolong dimaklumi. Nah gitu ya. Artinya dengan penjelasan, difahamkan, maka itu tak salah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sementara adikmu yang paling bungsu ini, ya wis, rumah bapak tak hibahkan kepada dia, misalkan begitu ya. Nah ini juga tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Asal masih dalam keadaan hidup, ya, itu bukan warisan tetapi hibah, ya. Jadi demikian. Jadi keadilan disesuaikan dengan hajat dan kebutuhan. Ya seperti kita gambarkan, misalkan punya anak 3, 1 kuliah, 1 SMP, 1 SD. Kan uang sakunya tidak sama tau gitu ya. Yang kuliah tentunya nggak mau dia uang sakunya sama dengan adiknya yang SD, ya nggak mau. Jelas berbeda. Dan perbedaan itu masih disebut adil. Kenapa? Karena disesuaikan dengan hajat dan kebutuhannya. Di dalam sebuah riwayat, ya Bashir, Nabi bersabda, wahai Bashir, alaka waladun siwa hadza? Apa kamu punya anak selain ini? Qala na'am, iya. Qala, maka Nabi bersabda, akulluhum wahabta lahum mithla hadza? Apakah setiap mereka engkau berikan hibah untuk mereka semisal ini, seperti ini? Qala la. Nah, dia berkata enggak. Qala, maka Nabi bersabda, fala tushhidni idzan.
Kamu jangan jadikan aku sebagai saksi kalau demikian. Fa inilah asyhadu ala jaurin. Aku tidak akan menjadi saksi kejahatan atau kemaksiatan. Kalau kamu menjadikan aku sebagai saksi hibahmu kepada anakmu ini, maka anak yang lain harus kamu kasih hibah. Semua dikasih, baru aku mau menjadi saksi. Tapi kalau tidak, maka tidak mau menjadi saksi. Satu dikasih, maka yang lain juga harus dikasih, diberi. Ya. Lalu Nabi bersabda, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah kamu senang kalau berbaktinya mereka kepada kamu itu sama? Itu kan kecenderungan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kalau misalkan orang tua itu pilih kasih kepada anaknya, satu anak masya Allah dijuju, ya, yang lain gak direken misalkan. Begitu orang tua ini punya kesulitan, paling yang lain mengatakan, siapa cari si iku, adikku yang dijuju, dimanja sama bapak. Ya itu biarkan dia ngurus. Ngapain kita ngurusi wong kita nggak pernah diperlakukan seperti adik itu misalkan. Macam itu kan, itu kebanyakan yang terjadi seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kebanyakan di antara anak itu yang tidak terdidik dengan didikan Islam, tidak terdidik dengan didikan-didikan yang benar, mereka akan berbakti kepada orang tua itu dengan menghitung jasa orang tuanya, dengan menghitung kebaikan orang tuanya. Wong selama ini adik yang dimanja, kok aku nggak pernah dimanja. Aku sekolah bayar sendiri, cari uang sendiri, kuliah cari uang sendiri, gitu ya. Ya sekarang aku hidup tak makan sendiri, misalkan begitu ya. Sementara adik dulu disekolahkan sama bapak, ini semuanya ditanggung ya. Sekarang ada masalah, ya biarkan diurus sama bapak sama adik misalkan semacam itu. Ada orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Dia tidak punya pikiran bahwasanya berbakti kepada orang tua itu tidak berkaitan dengan apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita, tetapi berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pokoknya kamu punya orang tua, kamu wajib berbakti kepada dia sekalipun tidak pernah bertemu kecuali dewasa. Tidak pernah bertemu nih selama ini. Gitu ya, bertemu-temunya dewasa. Begitu tahu dia adalah orang tuanya, sekalipun tidak merasa selama ini dia dirawat, dibesarkan, tahu itu doa orang tuanya, maka kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya. Kan begitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian dalam riwayat yang lain pada Ahlussunan dan Imam Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina abnaikum." Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. I'dilu baina abnaikum. Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. I'dilu baina abnaikum. Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Dalam riwayat Tabrani, sawu baina auladikum fil 'atiyah. Sama ratakan oleh kalian di antara anak-anak kalian dengan pemberian. Satu diberi, maka yang lain juga diberi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, kaitannya dengan masalah cinta dan kasih antara orang-orang yang saling mencintai dan orang-orang yang saling mengasihi. Misalkan ya kaitannya dengan masalah pilih kasih ya dan cinta serta perlakuan ini. Kalau misalkan kita bertanya, pernahkah ibu-ibu misalkan tatkala lagi duduk langsung dibiosi anaknya dari atas, mungkin menduduki kepala kita gitu ya, langsung seperti itu? Pernah Bu? Pernah Bu? Kira-kira ibu-ibu marah enggak? Enggak. Terus pertanyaannya, kenapa anak itu berani menduduki kepalanya ibu? Anak itu berani ya menduduki kepala ibu, dan ibu pun enggak marah. Kira-kira karena apa Bu? Kenapa? Kita enggak memarahi dia karena kita cinta kepada dia. Dan kita paham bahwasanya dia berani melakukan seperti itu karena dia mencintai kita dan dia percaya dengan diri kita. Kan gitu ya. Dan anak kita melakukannya seperti itu karena dia mencintai kita orang tuanya, dan dia yakin orang tuanya tidak akan marah kepada dia karena orang tuanya cinta kepada dia.
Betul Bu? Betul nggak Bu seperti itu? Contoh misalkan yang lain. Kita punya ponaan. Ponaan dari saudara kita gitu ya. Tiba-tiba langsung masuk rumah. Assalamualaikum Pak Lek. Moro langsung mlebu dapur, buka kulkas. Ono sing enak iki. Langsung diombe wis dipangan. Kira-kira kita marah nggak dengan tindakan keponakan kita itu? Marah nggak Bu? Enggak. Dan kenapa keponakan kita berani melakukan seperti itu Bu? Yang enggak mungkin toh orang lain melakukannya. Mungkin? Misalkan ono anak tetangga moro mlebu balik, padahal tutup palike. Lho Pak Lek gitu ya. Moro langsung mlebu dapur, buka kulkas, diombe mangan gitu ya. Berani? Berani seperti itu anak tetangga? Enggak berani. Lek ponakan sendiri berani? Berani. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Iya, karena dia berani melakukannya seperti itu karena dia mencintai kita dan dia yakin kita juga mencintainya. Dia berani melakukannya seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dia berani melakukannya karena dia cinta dengan kita dan dia yakin kita juga mencintainya dan tidak akan marah dengan perbuatan kita. Gitu ya, karena sudah dekat, saking dekatnya dengan diri kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, dekat dengan diri kita. Itu kan yang terjadi. Ya. Jadi misalkan juga seperti kita contohkan, kita punya pohon rambutan begitunya, pohon rambutan di depan rumah gitu ya. Marono tiba-tiba ya, kita mendengar ada suara di atas pohon lagi makan buah rambutan gitu ya, sampai ketawa-ketawa. Lalu kulit rambutannya dilempar ke bawah. Kita mau marah ditelok ponaan dewi. Situ muring-muring Bu? Jadi muring-muring? Enggak jadi. Loh, anaknya adikku dewi. Wis mak berhenti. Kenapa? Seandainya itu anak tetangga misalkan begitu ya, saya enggak kenal gitu ya. Bisa jadi kita akan marah-marah. Tapi begitu dilihat anaknya saudara sendiri, artinya anaknya adik, ponakan sendiri, dia diam sudah. Ya wis ngono entekno kabeh. Ya. Timbang didisi codot. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita mencintainya. Karena ada perasaan cinta dalam diri kita kepada kerabat kita. Pun dia yang melakukan seperti tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, karena dia mencintai kita dan dia yakin kita tidak akan marah kepada dia. Itulah bahasa cinta, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlakuan ya, perbuatan sesuatu dilakukan oleh orang lain kita akan marah. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang kita sayangi, kita cintai, kita tidak akan marah. Gitu ya. Maka hendaknya demikian pula yang ada dalam diri kita ya, kaitannya dengan masalah menahan amarah tadi itu ya, pada diri kita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita, yang mungkin dia berbuat kesalahan kepada kita. Bisa jadi dia berbuat kesalahan kepada kita karena dia mencintai kita dan dia percaya dengan diri kita bahwasanya kita tidak akan marah kepada dia karena kita mencintai dia. Ya, sehingga apa? Hubungan itu tidak terputus. Gitu ya, hubungan tidak terputus, hubungan tidak tercabik. Ya, kalau itu sebuah persahabatan misalkan ya menjadi tidak terurai. Apalagi itu adalah suami istri misalkan. Ya, suami melakukan kesalahan kepada istrinya, istri melakukan kesalahan kepada suaminya misalkan, bisa jadi ya karena dua-duanya saling percaya, karena saling mencintai, sehingga tidak akan marah dengan kesalahan yang dilakukan ya, seperti itulah agar hubungan tetap terjalin. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, kembali kepada permasalahan ini, yaitu wajib adil di dalam memberikan pemberian kepada siapa? Kepada
anak-anak kalau memberikan hadiah kepada masing-masing di antara mereka. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan Ibu? Nggih. Sudah kadung. Iya. Iya. Ya sekarang doakan dia dengan doa kebaikan. Begitu saja. Kalau dulu pernah merasa mendoakan keburukan, maka sekarang doakan dia dengan doa kebaikan. Ya banyak berdoa kebaikan untuk dia. Itu sebagai kafarohnya kan gitu ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan. Kalau dulu pernah mendoakan dia dengan doa keburukan, maka sekarang doakan dia dengan doa kebaikan. Gitu ya. Kalau misalkan dulu pernah mengatakan saking muangkel gitu, wis gak selamat kon. Wah, ini bahasa kan ngono nggih. Mosok gak selamat sampean. Kan ngono ya paling kon gitu ya. Kan keburukan gitu ya. Ya, kemudian kita doakan dia dengan kebaikan. Kita menyesal, kita doakan dengan doa kebaikan. Ya Allah, selamatkanlah saudaraku. Berikan keselamatan kepada dia, berikan kebahagiaan kepada dia dunia dan akhirat ya. Seperti itu ya. Nah, yang lain Ibu? Ada Ibu? Kita lanjutkan Ibu. Nih, poin yang ke-36. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yaitu tidak menjaga diri dari najisnya anak-anak. Nah, ini kita perlu memperhatikan dengan benar. Tidak menjaga diri dari najisnya anak-anak. Anak-anak bawa najis karena air kencingnya atau karena kotorannya, atau dia buang air di kamar mandi, dia tidak bisa bersuci dengan benar. Atau kadang-kadang kita sering menyaksikan anak-anak itu nggak diajari cara bersuci dengan benar. Dia laporan kepada bapaknya atau ibunya, pipis itu dulu jorongan. Disuruh berdiri di atas jorongan, wes air mancur gitu ya. Ini sering kita dapati orang-orang tua seperti itu, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kemudian apa? Nggak diajari cebok. Habis buang air langsung tutup pakai celananya. Wah, ini pendidikan yang nggak benar. Ya akhirnya kalau seperti itu masa kecilnya ya bisa jadi nanti dikebawa kepada masa besarnya, kebelet pipis di tengah jalan, wis mandek nili sore ban. Nah, akibatnya ya seperti itu. Kebiasaan apa masa kecil ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Dan ini perkara besar. Kenapa? Karena masalah kesucian ini kan kaitannya dengan masalah salat. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima satu salat pun tanpa bersuci. Ya, maka ini harus dididik anak-anak itu dengan benar sejak kecil. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kata mu'alif, termasuk perkara yang telah diketahui adalah bahwa sucinya badan dan baju termasuk bagian dari syarat-syarat sahnya salat. Badannya suci, bajunya suci. Kesucian badan bisa dari hadas besar dan hadas kecil, dan demikian juga dari najis-najis. Sementara kesucian baju adalah suci dari menempelnya najis-najis padanya, dan termasuk jenis najis yang kadang menempel pada baju seorang ibu dan kadang dia teledor dengannya adalah najis air kencing bayi laki-laki ataupun perempuan. Nah ini karena yang paling banyak anak-anak ya kan begitu ya, minta gendong kepada ibunya. Ini paling banyak seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Maka harus diperhatikan di sini. Ya sudah benar misalkan ya orang tua ngasih pampers kepada anaknya sudah benar. Tapi kadang-kadang misalkan pampers itu sudah penuh, digendong gondok. Betul Bu? Ya gondok, digendong kemudian
kena bajunya dicium bau pesing, ya pesing, ya itu najis namanya, ada baunya. Ya itu namanya najis. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Tapi dia tidak perhatian, digawe sholat. Ya sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang begini, ya ini yang bahaya itu adalah bawa anak-anak kecil yang tidak tahu najis ini ke masjid tanpa perhatian. Tanpa perhatian. Dia bawa ke masjid. Kemudian tatkala anak-anak ini buang air kecil, tidak diantar sama orang tuanya ke kamar mandi, nggak diantar sudah. Jadi dia buang air sendiri, nggak tahu cepok atau nggak cepok, atau cara buang airnya tadi seperti apa, nggak tahu sudah. Keluar dari kamar mandi, nggak tahu kakinya ini najis atau tidak, bajunya najis atau tidak, tangan dan badannya najis atau tidak, nggak tahu sudah. Kemudian keluar dari kamar mandi, masuk ke dalam masjid, meluk bapaknya, meluk ibunya, kakinya jak-jak ke sana kemari. Nah, apa bahasa Indonesia jak-jak nih? Ya, jak-jak ya, menginjak-injak ke sana kemari, jak-jak. Ya, menginjak-injak ke sana kemari dan seterusnya. Jadinya semuanya najis kan begitu ya. Dan orang tua yang seperti ini tanggung jawab nanti di akhirat. Makanya harus diperhatikan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Makanya di tempat kami di Bandar ya, terutama waktu banyak jamaah yang bawa anak-anak, itu kita ingatkan kalau anaknya minta izin kamar mandi wajib diantar. Bahkan waktu sholat berjamaah, misalkan anaknya pamitan, maka harus diantar, tinggalkan sholat berjamaahnya untuk mengantar anaknya ke kamar mandi sambil diajari cara cebok yang benar, cara buang air yang benar, dan cara bersuci yang benar, dan cara menjaga kesucian diri dari najis. Ini harus dididik sejak dini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Jadi sejak dini tidak boleh teledor dalam hal ini ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya, tidak boleh teledor. Karena kaitannya dengan keabsahan sholat, baik itu sholatnya sendiri atau sholatnya kaum muslimin di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mu'alif, para ulama telah berkata bahwa air kencing bayi laki-laki disucikan dengan diperciki air, sementara air kencing bayi perempuan adalah dicuci, yakni disiram air. Dan ini pada masa penyusuan sebelum bayi laki-laki diberi makan selain ASI. Jadi kalau punya bayi laki-laki yang tidak makan apapun kecuali ASI ibunya, maka najis air kencingnya, najis apa bu? Nah bu? Mukhaffafah ya. Jadi najis air kencingnya disebut najis mukhaffafah, yakni diringankan. Cara mensucikannya diperciki air. Ya, sama dengan najisnya air madhi. Ya. Kalau itu adalah air kencingnya bayi perempuan, maka disiram seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulami. Dicuci, disiram karena sebab air kencing bayi perempuan, dan dipercikkan air karena sebab air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ya, kecuali ASI. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jelas di sini ya. Berarti kalau disiram dengan air itu namanya najis mutawassithah, najis pertengahan ya. Najis pertengahan ya, sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Namun kalau bayi laki-laki itu sudah diberi makan selain makan ASI gitu ya, misalkan ASS, air susu sapi, nah, ini bukan ASI ya, maka air kencingnya seperti air kencing bayi perempuan ya. Kalau dia sudah makannya ASI campur formula, ya berarti dia najisnya najis mutawassithah. Ya, kalau
makanan sumbernya adalah ASI saja, maka najisnya najis mukhaffafah, ya. Kalau ASI sama yang lain, kalau itu bayi laki-laki, maka itu najisnya mutawassithah, ya. Al-Bukhari Muslim mengeluarkan hadis dari Ummu Qais bahwa ia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bawa bayi lakinya yang belum sampai usia makan makanan. Dan bawa bayi laki-laki itu dibuang. Itu buang air kecil di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meminta diambilkan air, lalu beliau percikkan air itu di atas baju beliau. Jadi cukup ngambil air dipercikkan di atas baju yang terkena air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI, hanya minum ASI, gitu ya. Makanya kemudian disebutkan riwayat hadza malam yata'ama, ini berlaku jika belum makan apa-apa kecuali ASI. Fa idza taima, jika sudah makan, husila bauluhuma, maka dibasuh air kencing keduanya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Dan kenapa diringankan najisnya bayi laki-laki yang belum belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, gitu ya? Karena ya satu, memang itu ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian, itu ketetapan syari. Nah, di antara hikmahnya adalah biasanya bayi laki-laki lebih digemari daripada bayi perempuan, sehingga dia lebih sering digendong daripada bayi perempuan, sehingga diringankan. Yaitu di antara hikmah yang diambil oleh para ulama, ya, rahimahumullahu taala, maka diringankan. Itu di antara hikmahnya. Ya, kemudian di antara hikmahnya lagi yang lain, memang komposisi daripada air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya berbeda dengan komposisi bayi perempuan. Itu berbeda, ya. Jadi outputnya beda, ya, outputnya beda. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, jelas Ibu-ibu? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Lanjut nggih? Tep. Nggih. Saya Mbak Anu enggak pati dengar, enggak terlalu bisa mendengar. Apa ulangi, Bu? Ulangi, enggak dengar, Bu, enggak dengar. Bayi diinfus, terus diinfus apa namanya, selamanya atau gimana, saat sakit? Oh, prematur, enggak, ya tetap najis apa namanya, mukhaffafah, ya tetap tidak najis mutawassithah. Ya, kenapa? Karena itu bukan apa namanya, tidak dianggap. Kenapa? Itu doruri, ya. Itu adalah kebutuhan. Yang dimaksud di sini adalah makanan pokoknya. Ya, jadi kalau makanan pokoknya itu hanya ASI, maka najisnya najis mukhaffafah. Itu tadi kan obat. Gitu ya, kita katakan itu adalah obat sesuai dengan hajat. Kalau sudah sembuh, ya, maka dia kembali kepada ASI. Jelas nggih? Nah. Kalau sudah dia apa namanya, tatkala sudah bersama dengan, sudah keluar, lalu yang dia konsumsi hanya ASI, ya sudah, najisnya najis mukhaffafah, hukum asal seperti itu.
Jelas nih? Nah. Termasuk yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan masalah najis anak-anak ini, yaitu jangan bergampangan gendong anak saat anak pakai pampers dalam keadaan sholat. Ya, ini perkara penting ya, mas sekali rahmani rahimakumullah taala. Ya, saat kita sholat anak kita misalkan kita kasih pampers lalu nangis lalu kita gendong, maka itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Ya alasannya karena di pampersnya ada najis kan gitu ya, maka kita nanggung najis maknanya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Maknanya kita bawa najis pada pakaian. Lah gimana caranya? Karena ya namanya anak-anak kadang hajat untuk digendong, maka terutama khususnya ibu-ibu tatkala bawa anak menuju masjid, pastikan pampersnya baru, belum belum ada isinya, belum terkencingi, belum terkena air kencing. Ya, pastikan sebelum sholat masih baru. Sehingga tatkala misalkan di tengah sholat kita kan nggak tahu dia kencing atau tidak. Hukum asalnya belum kencing, gitu ya. Hukum asalnya belum kencing, sehingga kita nggak tahu. Maka itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Karena hukum asalnya awal dia belum kencing. Maka tatkala kita takbiratul ihram, kemudian kita menggendongnya, ya hukum asalnya dia tidak kencing. Sekalipun kemudian dia kencing saat kita gendong, tidak ada masalah. Ini kita kiaskan dengan apa? Dengan wanita istihadah. Wanita yang sedang dalam keadaan istihadah, kewajiban dia adalah setiap datang waktu sholat, apa yang dilakukan bu? Membersihkan kemaluan, kemudian mengenakan pembalut, lalu wudu, lalu sholat fardu dan sholat sunnah sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Di tengah-tengah sholat misalkan keluar darah dari kemaluannya, nggak dianggap, tidak masalah, gitu ya. Tapi tadi itu awalnya syaratnya apa? Sebelum sholat dia bersihkan kemaluannya pakai pembalut bersih, kemudian dia wudu. Ya ini juga sama dengan orang yang terkena penyakit beser. Ya beser itu apa? Pipisan. Ya karena sebab kelepe rodok sowak lodo. Ya misalkan semacam itu. Maka orang yang kena penyakit beser ini kan seperti itu, disamakan perlakuannya dengan wanita istihadah. Setiap kali datang waktu sholat dia bersihkan kemaluannya, lalu pakai pembalut, pakai pampers, setelah begitu lalu dia berwudu, lalu sholat. Di tengah sholat kok keluar air kencingnya, maka tidak ada masalah, dilanjutkan dan tidak batal wudunya. Tapi dengan catatan menjadi batal wudunya saat datang waktu sholat berikutnya, wajib ngulangi dari awal. Maka pun demikian dengan anak-anak kita, gitu ya. Terutama misalkan kita bawa anak kita waktu ibu-ibu misalkan waktu mau sholat, pastikan pampersnya itu baru. Jadi berangkat itu baru berangkat niat sholat baru ya, baru bersih kita bawa, nggak ada masalah. Ya kita takbiratul ihram, kita sholat, anak kita minta gendong, tidak ada masalah. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram misalkan kita tahu anak ini sudah pipis, wis gandol, maka tidak boleh digendong di dalam sholat. Jelas ibu? Ini kaitannya dengan masalah najis tadi ya. Jadi harus perhatian dalam masalah ini, jangan sampai korbankan sholatnya. Nah, ada pertanyaan ibu? Ya. Tidak dengar bu?
batuk terus saat sholat, ya batal sholatnya. Dia harus bersihkan kemaluannya, ya, dan air kencingnya mengenai bajunya, kemudian dia wudhu, ngulangi sholat dari awal. Watuk sampai kepipisen gitu ya. Nah, ya batal sholatnya ya. Nah, batal. Kadang gak watuk tok wahing yang ngono ya. Wahing kebanteran, ya, akhirnya keluar ya. Maka ini sama. Dalam beda dengan beser. Kalau beser itu kan terus menerus. Ini kan krono watuk. Lek gak watuk ya enggak kan gitu ya. Karena mungkin watuknya bertekanan tinggi gitu. Iya, batal sholatnya ya, karena bukan beser, batuk. Ya, jadi kencingnya karena apa? Batuk, bukan karena beser, bukan karena penyakit ya di jalan pipisnya, ya, tapi karena batuk. Ya, maka itu ya sama dengan batuk sampai buang angin. Sama gitu ya, itu sama. Jadi batuk sambil buang angin, ya sama. Itu nggak beser namanya ya. Ada lagi Bu? Kalau tidak kita lanjutkan sekarang yang ke-37, yaitu bermudah-mudahan di dalam menyusui anak orang lain. Kalau kita bertanya misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disusukan kepada wanita lain, berarti bayi disusukan kepada wanita lain sunnah bukan? Sunnah atau bukan? Punya bayi nih disusukan kepada orang lain dengan alasan Nabi dulu disusukan kepada orang lain. Sunnah betul Bu? Itu hanya adat bukan sunnah. Satu, itu adat bukan sunnah. Dua, itu terjadi sebelum bi'tsah kenabian. Enggak, itu bukan sunnah ya, bukan sunnah. Sama sekali bukan sunnah. Itu hanya adat kebiasaan saja yang berlaku di mereka, yang tujuannya adalah untuk menjaga bahasa. Ya, ya di antara yang dikatakan para ulama kan gitu ya, menjaga bahasa. Tinggal dengan orang yang fasih bahasanya, ya anak itu tumbuh dalam keadaan apa? Bahasanya fasih. Ya, karena bahasa kan belajar dari siapa yang berbicara di sekitarnya. Ya, kalau berbicaranya fasih, maka dia akan berbicara dengan cara yang fasih. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi bermudah-mudahan dalam menyusui anak orang lain. Contoh misalkan begini, ya, punya anak buah para ustazah 5 orang, semuanya menyusui semuanya. Ya, ke sekolah sambil bawa bayi, semuanya pada banyak bayi. Satu ngajar, yang lain nyusui, disusui bareng gitu ya. Nangis gini nangis ya. Jadi gantian menyusui siapa? Anak teman-temannya. Boleh Bu seperti itu Bu? Boleh Bu? Kenapa? Boleh enggak? Boleh. Boleh-boleh saja. Tapi yang enggak boleh itu teledor. Teledornya bagaimana? Tidak lagi memperhitungkan masalah mahram. Nah, ini enggak boleh. Ya misalkan ya ada seorang ibu, dia punya anak, punya bayi menyusui, lalu ada anak saudaranya, temannya nawangi si ibu eka ono. Ya mesti saja fitrahnya tidak tega, diambil disoni meneng cepwis begitu. Kan begitu ya, itu fitrahnya seorang ibu ya boleh, tidak apa-apa. Boleh tahu. Tapi ingat,
Harus diperhatikan, kalau dia sudah menyusuinya, maka itu jadi mahramnya dia dan juga mahramnya seluruh anak-anaknya. Nah, ini yang dimaksud bermudah-mudahan menyusui anak lalu kemudian dia tidak memperhatikan konsekuensi hukumnya. Gitu ya. Dan memperhatikan konsekuensi hukumnya. Kata mu'allif di sini, penyusuan oleh seorang wanita dari payudaranya kepada seorang bayi sebanyak 5 kali susuan yang mengenyangkan lagi terpisah, menjadikan bayi itu sebagai putra persusuannya. Jadi anaknya, kita katakan anaknya sendiri sudah. Dan jadilah putra-putranya sebagai saudara-saudara sepersusuan, maka seluruh anaknya menjadi mahram daripada anak susu tadi itu, semuanya. Maka seluruh putri wanita ini menjadi mahram baginya karena mereka sudah menjadi saudara sepersusuannya, saudari sepersusuannya. Sebagaimana menjadi mahram pula saudari-saudari wanita yang telah menyusuinya. Jadi laki-laki, anak-anak laki-laki menyusu kepada seorang perempuan. Ya, maka seluruh anaknya perempuan tadi menjadi mahram daripada anak susuan ini. Lalu ibu susu itu punya adik perempuan. Maka adik perempuan menjadi mahram bagi anak wanita ini, bagi anak laki-laki yang disusui ini, dia menjadi bebek susunya. Bebek apa bebek sepersusuannya. Kemudian saudara-saudara sepersusuan, misalkan laki-laki ini punya saudara sepersusuan wanita, saudari sepersusuan wanita, maka seluruh anak-anak daripada saudari sepersusuannya menjadi mahramnya. Seluruh keturunannya sampai ke bawah semuanya jadi mahramnya. Dia jadi punya bebek susu, dia jadi punya bule susu, dia jadi punya bude susu. Padahal gak melak-melak loh ya, gak melak-melak. Dia jadi punya nenek susu, gitu ya. Dia jadi punya ayah sepersusuan. Padahal bapak sepersusuan kan gak melak-melak apa-apa tuh. Gak melak nyusoni, tapi jadi mahram seandainya yang disoni perempuan. Dan seluruh saudarinya bapak sepersusuannya jadi mahram, padahal karena sambungannya belas jadi mahram. Kemudian apa lagi? Apa namanya? Seluruh jadi dia punya paman persusuan dari bapak susunya, padahal tambah jauh mana karena hubungannya belas, jadi mahram. Dia punya kakek persusuan dari bapak susunya, padahal tidak ada sambungan sama sekali. Wis karena hubungannya belas gitu ya. Hanya punya hubungan dia menikahi wanita yang telah menjadi ibu susu. Begitu. Kaitannya panjang, maka tidak boleh sembrono. Ya, saya pernah tahu ada seorang ummahat air susunya meluap-luap. Akhirnya apa? Dipuh sama dia. Dikasihkan, kan ada ya wadah khusus ya untuk air susu ibu, ditaruh di freezer. Dia buat pengumuman. Siapa yang membutuhkan air susu di rumah banyak. Akhirnya dibagi kan itu ya. Nah, anak tekan minta gini loh. Itu jadi anakmu itu. Tulisan KB siapa yang pernah menyusu dari susumu. Catatan KB, kenapa? Itu jadi mahram. Jangan sampai nanti karena nggak tahu dia nikah dengan saudara sepersusuannya. Gara-gara nggak tahu dia nanti nikahi ponaan sepersusuannya. Ya, ini kaitannya yang dimaksud di sini, bermudah-mudahan dalam menyusui anak orang lain. Kalau tidak diperhatikan hukum mahram karena sebab sepersusuan, gitu ya. Tapi ini kemudian kemarin pernah saya habis menjelaskan seperti ini karena ada teman-teman yang mereka saling menyusui anak-anak mereka. Loh, jadi mahram Ustaz? Iya. Kalau sudah mahram itu nanti dapat warisan enggak Ustaz? Loh, warisan ya enggak. Kak enak soalnya dia ya, dia merasa menyusui temannya yang anak kaya gitu loh ya. Anaknya ya, dapat warisan ya enggak, ada warisan ya enggak dari
warisan. Hanya hukum mahram saja. Nah, kaitannya sampai warisan. Warisan itu hanya kaitannya dengan nasab. Hanya hukum mahram saja. Jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Ini jika keberadaan bayi itu adalah laki-laki. Jika ada anak perempuan, maka putra-putra wanita yang menyusuinya telah menjadi mahramnya. Ya, karena mereka telah menjadi saudara sepersusuannya. Menjadi mahram pula saudara-saudara wanita yang telah menyusuinya, karena mereka telah menjadi paman-paman dari pihak ibu sepersusuannya. Dan menjadi mahram pula saudara-saudara suami wanita. Nah, ini ya, tadi sudah saya jelaskan ya, yang telah menyusuinya, karena mereka semua telah menjadi paman-paman dari pihak bapak sepersusuannya. Jadi paman sepersusuan jadinya. Padahal kan gak katut belas gitu loh ya. Gak melok lapo-lapo belas, ngotek lo enggak. Jadi mahram. Demikian juga keseluruhan sisa dari laki-laki mahramnya. Maka jadi menyusui anak orang lain terkait dengan hukum-hukum syar'i yang penting lagi genting. Ini. Contoh misalkan tadi itu ya, seorang bikin pengumuman tadi itu, susunya taruh di freezer lalu dia kirimkan kepada grup RT. Silakan yang butuh datang ke rumah. Akhirnya ibu-ibu RT itu datang ke rumahnya semuanya. Ya wis, berarti dia tidak boleh nikah dengan siapapun anak di RT itu wis. Kenapa? Kenapa Bu? Mahram semuanya. Apalagi nggak tahu iki biyen Joko pirang kantong yo. Wis gak jelas wis. Maka kalau sudah nggak diketahui, tidak jelas seperti itu, semuanya dihukumi mahram sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai menikahi mahramnya. Itu genting sekali, berat. Ya, kadung seneng tiba gak oleh. Iku mahrammu, kan gitu ya. Hah? Misalkan ya. Ini juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menikah, sudah menjadi satunya suami istri, datang seorang perempuan mengatakan, kalian berdua adalah anak susuku. Kalian berdua menyusu kepada aku dulu. Ya akhirnya difasakh pernikahannya, enggak sito wis. Itu terjadi di zaman salaf ya. Dan sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Dan barangkali anak-anaknya atau kerabat-kerabat yang lain tidak mengetahuinya. Ini yang masalah, ini tidak mengetahui. Makanya harus diketahui kalau dia sudah menyusu pada seseorang ibu itu, maka harus dicari rentetan nasab dari ibu tersebut dan jalinan pernikahan dari ibu tersebut. Kenapa? Karena kaitannya dengan mahram. Diperkenalkan ini mahrammu, gitu ya. Dan dekat kalau dia jadi mahramnya, maka kaitannya dengan siapa, ini anaknya siapa saja yang jadi mahramnya, harus ditunjukkan, harus dikenalkan agar nanti suatu ketika tidak salah. Ya, dijodohkan ternyata dijodohkan dengan mahramnya ya. Dan barangkali bersamaan lewatnya waktu permasalahan menjadi lupa ya, karena dicatat beneran. Lalu anak perselingkuhan ini sama saja dia laki-laki atau perempuan menikah dengan salah seorang dari mahramnya. Dan ini adalah suatu perkara berbahaya dan kejahatan besar. Dan termasuk di antara perkara-perkara haram yang kadang disepelekan oleh sebagian wanita, sementara ia di sisi Allah adalah sebuah perkara yang besar. Maka bukankah tidak sah seorang laki-laki menikahi saudarinya atau bibinya dari pihak bapak ataupun bibinya dari pihak ibu? Ya, jadi tidak tahu, ternyata dia menikahi bibi susunya. Nah, gitu ya. Dia nggak tahu ternyata dia menikahi paman susunya ya, karena bisa jadi sepantaran kan begitu ya. Maka ini adalah perkara yang berbahaya dikarenakan telah diharamkan karena sebab persusuan apa yang telah diharamkan karena sebab nasab. Ar-radha'atu tuharimu ma tuharimul wiladah. Persusuan itu menjadikan mahram apa yang menjadikan mahram oleh kelahiran. Sama persis hukum mahram karena sebab persusuan dengan hukum mahram karena sebab kelahiran. Yahrumu minar radha' ma yahrumu min nasab. Mengharamkan karena sebab radha' persusuan apa yang mengharamkan karena sebab nasab. Sama persis sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas Ibu? Jelas nih? Sekarang pembahasan berikutnya, persusuan yang bagaimanakah yang menjadikan pengharaman seperti nasab karenanya? Ya, maka ada syaratnya. Syarat yang pertama, yang disusui pada usia persusuan, yaitu di bawah usia 2 tahun.
Di atas usia 2 tahun ya nggak akan pernah jadi mahramnya. Ya seperti ada pertanyaan, mohon maaf bagaimana ya suami meminum air susu istrinya. Ya, mohon maaf ya. Maka hukumnya gak ngefek belas gitu. Kenapa? Itu tidak pada masa persusuan. Ya gak ngefek belas gitu ya. Karena ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Mana gak oleh jadi mahramnya kamu gitu. Ini ngarang ini. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah taala ya. Jadi dan dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimar radha'ah ya. Jadi para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuan. Jadi 2 tahun, di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun menyusu maka tidak menjadi mahram. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Juga Nabi bersabda la yuharrimu minar radha'a illa ma fatakal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitami. Tidak akan mengharamkan karena sebab persusuan kecuali persusuan yang telah membuat celah, yakni mengisi usus si bayi pada masa persusuan dan sebelum penyapihan. Jadi sebelum disapikan usia 2 tahun ya. Ya, jadi di bawah 2 tahun. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan syarat yang kedua ya, ini menurut mazhab Syafi'i dan yang masuk dari Imam Ahmad, yaitu 5 kali persusuan yang mengenyangkan lagi terpisah. Jadi disusui 5 kali. Ya, 5 kali persusuan sampai kenyang. Nah, ukuran kenyang itu tatkala dia melepas. Berarti itu sampai kenyang. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya disebutkan dalam hadis la radha'a illa ma anshazal 'azma wa ambatal lahma. Tidak ada persusuan kecuali apa yang membuat tulang menjadi besar dan menumbuhkan daging. Karena usia 2 tahun itu benar-benar usia penyempurnaan anggota badan ya. Itu penyempurnaan pada usia itu. Sempurnanya otak, sempurnanya jantung, sempurnanya paru-paru dan yang lain, anggota-anggota vital yang lain itu pada usia 2 tahun. Ya, di bawah 2 tahun pada saat penyusuan. Nah, itu benar-benar membentuk organ-organ vital tubuh ya. Maka di sana kemudian berlaku hukum mahram itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas Ibu? Ada pertanyaan Ibu? Terus nanti? Iya. Kalau sebelum 5 kali persusuan menurut mazhab Syafi'i maka tidak dianggap mahram. Tidak dianggap mahram. Namun juga ada memang pendapat yang lain. Saya juga pernah membaca tapi belum sempat khatam membacanya tentang masalah radha'ah yang di dalamnya mu'alif menjelaskan bahkan sekali susuan saja sudah menjadikan mahram. Gitu ya. Makanya yang hati-hati ya dalam menyusui anak orang lain ya, yang berhati-hati. Kalau sudah pernah menyusui maka catat baik-baik. Ya berhati-hatilah di dalamnya, kasih tahu dia pernah menyusui ibu. Ya dia adalah mahrammu dan lain sebagainya seterusnya. Jadi itu diperhatikan agar kita tidak salah ya, nanti. Nah, jelas Ibu? Ada pertanyaan? Kita lanjut atau cukup? Yang berikutnya gimana? Terserah Ibu. Ada pilihannya, pertanyaan dilanjutkan atau dicukupkan? Halo, ada waktu nih 9 menit. Terus nanti Ibu? Dalam? Cukup? Baik. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan kalau demikian, ya. Karena pembahasan berikutnya agak panjang penjelasan dan keterangannya.
Tapi demikian apa yang bisa kita jelaskan pada kajian kita di siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa mengamalkannya, minimal menjadi wawasan dan pandangan kita serta bekal kita, ilmu kita, agar kita tidak salah di dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita kaitannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.